Salam alaika ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mardi, guru MTS Pembangunan UIN Jakarta, akan menyampaikan materi tentang konsep penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Yang pertama adalah pengertian PTK. Menurut Wijaya Kusuma, penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Menurut pendapat yang lain, bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan ketika sekelompok orang atau siswa diidentifikasi permasalahannya, kemudian peneliti atau guru menetapkan suatu tindakan untuk mengatasinya. Menurut yang lain, bahwa PTK adalah penelitian dilakukan secara kolektif untuk memperbaiki praktik yang mereka lakukan, di mana perbaikan dilakukan berdasar refleksi diri. Dan Panbono mengutip pengertian PTK bahwa PTK adalah intervensi kecil terhadap tindakan di dunia nyata dan pemeriksaan cermat terhadap pengaruh intervensi tersebut. Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa PTK adalah penelitian tindakan kelas, berupakan bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik pembelajaran di dalam kelas secara profesional. Itu adalah pengertian PTK. Berikutnya, fungsi dan tujuan PTK. Yang pertama, fungsi PTK adalah untuk atau sebagai mengembangkan strategi pembelajaran yang paling efisien dan efektif pada situasi yang alamiah. Adapun tujuan PTK adalah untuk memahami praktek pembelajaran dan memperbaiki atau meningkatkan secara berkesinambungan. Berikutnya adalah beberapa prinsip PTK. Di antaranya, yang pertama, kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan nyata dalam situasi rutin belajar mengajar secara alamiah. Berarti dilakukannya secara nyata dan secara alamiah. Yang berikutnya, bersifat terbuka dari pendidik untuk mengubah praktek pembelajaran. Prinsip yang ketiga, adanya kolaborasi antara guru, murid atau dengan yang lainnya sehingga dapat menghasilkan sesuatu untuk kebaikan proses pembelajaran. Prinsip PTK berikutnya, 4, dilakukan secara empiris dan sistematik untuk mengetahui kondisi real di kelas. Yang kelima, dilakukan dalam beberapa siklus, mungkin bisa 3 atau 4 siklus, dan setiap siklus terdiri dari beberapa pertemuan atau tatap muka. Yang keenam, masalah yang diangkat harus jelas dan spesifik sehingga mudah diukur oleh peneliti. Yang berikutnya, prinsip PTK adalah mudah dijangkau oleh peneliti dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Yang kedelapan adalah berada dalam kurun waktu tertentu sesuai jadwal yang memungkinkan dilakukan sesuai penelitian. Dan yang terakhir, prinsip PTK adalah proses pelaksanaan penelitian dapat dikelola dan dilaksanakan secara baik dengan tidak mengurangi inti dari proses pembelajaran. Yang berikutnya, mengapa harus PTK atau mengapa harus PTK dilakukan oleh seorang guru? Di antaranya adalah upaya guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Guru tidak perlu keluar kelas, hanya dari guru sendiri. Guru dan siswa merasakan langsung dampak atau manfaat dari kegiatan PTK. Dan yang terakhir, guru dapat berdiskusi dengan sesama guru, menumbuhkan budaya akademik. Yang berikutnya adalah model PTK. Model PTK pada dasarnya memiliki atau pola umum yang sama dengan penelitian lainnya, seperti ada identifikasi, rumusan masalah, menentukan metode, mengkaji pustaka, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengolah data, dan juga ada menyimpulkan.
Namun, khusus PTK ada beberapa ciri khas yang berbeda dengan penelitian lainnya. Ciri khas PTK diantaranya adalah PTK berbentuk uji coba tindakan, bukan eksperimen laboratorium atau survei lapangan, kaji pustaka, ataupun biografi. Yang berikutnya ciri khas PTK, penelitian dilakukan dalam beberapa putaran yang disebut dengan siklus, bisa 3, 4 siklus dalam kegiatan PTK ini. Yang berikutnya adalah putaran berikutnya merupakan perbaikan tindakan dari tindakan putaran sebelumnya. Dan yang berikutnya ciri khas PTK, perbaikan pada siklus berikutnya merupakan hasil refleksi dari siklus sebelumnya. Jadi sambung menyambung. Yang berikutnya tahapan dalam kegiatan PTK. Yang pertama adalah pra-PTK atau refleksi awal. Nah, setelah mengajar kita ada refleksi awal, disebut dengan pra-PTK. Yang berikutnya adalah planning atau perencanaan PTK. Kita rencanakan waktu dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah tindakan dan pengamatan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, dan kita baru melakukan penelitian tindakan kelas. Ini sudah selesai. Yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data dalam PTK. Di antaranya adalah dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan juga bentuk tes. Ini adalah teknik pengumpulan data dalam kegiatan PTK. Yang terakhir adalah validasi data PTK. PTK perlu memenuhi persyaratan validitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan objektivitas penelitian. Validasi PTK dapat ditingkatkan melalui triangulasi. Di antaranya adalah yang pertama, triangulasi peneliti. Nah, dilakukan dengan menugaskan beberapa peneliti pengumpulan data yang sama sehingga data yang diperoleh jenuh atau konstan. Yang kedua adalah triangulasi waktu. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah triangulasi ruang. Triangulasi ruang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang sama di tempat yang berbeda. Dan yang terakhir adalah triangulasi teoritis. Memaknai gejala perilaku tertentu dengan dituntun oleh beberapa teori yang berbeda tetapi terkait. Ini agar kegiatan PTK kita bisa dapat meningkatkan objektivitas penelitian dan sesuai dengan harapan. Itu saja sekilas tentang konsep penelitian tindakan kelas atau disingkat dengan PTK. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu dengan materi yang lainnya yang masih berkaitan dengan kegiatan PTK. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.